Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andel Yumna dengan NIM 2003113633. Saya mahasiswa aktif Universitas Riau, jurusan Matematika, Prodi Statistika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai filsafat Pancasila. Nah, sebelum mengetahui apa itu filsafat Pancasila, mari kita mengetahui dulu pengertian dari filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dari segi bahasa diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Ada yang mengatakan filosofia itu terdiri atas dua bentukan kata, Philios dan Sophos. Ada juga yang mengatakan bahwa filosofia itu terdiri atas bentukan kata Philien dan Sophia. Nah, Philios itu sendiri berarti teman atau sahabat dan Sophos berarti kearifan. Sedangkan Philien bermakna mencintai, sedangkan Sophia bermakna kebijaksanaan. Sehingga dapat disimpulkan, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya itu secara mendalam serta sungguh-sungguh dan juga radikal, sehingga mencapai hakikat dari segala situasi. Filsafat Pancasila secara umum dapat diartikan sebagai hasil pemikiran sedalam-dalamnya tentang bangsa Indonesia yang dianggap, diyakini, dan dipercayai sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila ini dapat dikatakan juga sebagai filsafat yang praktis, karena selain mengandung pemikiran yang mendalam, filsafat ini juga dapat digunakan sebagai aturan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, Pancasila ini melalui 3 pendekatan dasar, yaitu pendekatan dasar ontologis, pendekatan dasar epistemologis, dan pendekatan dasar aksiologis. Yang pertama adalah dasar ontologis. Dasar ontologis dari Pancasila adalah manusia. Karena apa? Karena manusia itu memiliki hal-hal yang mutlak, yang terdiri atas kodrat, jiwa, raga, jasmani, maupun rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, secara hierarkis, sila pertama menjadi dasar dan menjiwai keempat sila yang berada di bawahnya. Nah, hubungan antara negara dan landasan dari sila-sila Pancasila itu dapat berupa hubungan sebab dan akibat. Karena negara sebagai pendukung hubungan yang dikatakan sebagai akibat, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok penangkal hubungan atau yang dikatakan sebagai sebab. Yang kedua, ada dasar epistemologis atau pengetahuan dari sila-sila Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki 3 unsur yang pokok, yaitu ada logos yang berarti rasionalitas atau penalarannya, pathos yang berarti penghayatannya, dan ethos yang berarti kesusilaannya. Nah, secara hakikat, dasar epistemologis dan dasar ontologis itu tidak dapat dipisahkan. Karena Pancasila sebagai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai dasarnya, yaitu nilai-nilai dasar yang ada di ontologis. Sedangkan menurut Titus, ada 3 persoalan yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari dasar epistemologis ini, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua, teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan dari manusia. Dan yang terakhir, ada dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Pembahasan aksiologis ini menyangkut masalah bagaimana nilai kegunaan ilmu. Ilmu itu tidak bebas nilai. Nah, hal ini berarti kadang
ilmu itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya atau moral yang berada di suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan malah sebaliknya, yang dapat menimbulkan bencana. Pendidikan karakter merupakan suatu penanaman perilaku budi pekerti yang baik sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan dari pendidikan karakter ini adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia dan warga negara yang baik. Nah, filsafat dari pendidikan Pancasila ini mengimplikasikan ciri-ciri yang dapat membina kepribadian dari generasi-generasi muda Indonesia. Pertama, integral. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral. Maksudnya apa? Maksudnya, manusia itu diakui secara seutuhnya sebagai suatu keutuhan jiwa, raga, keutuhan antara manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kedua, etis. Pancasila merupakan kualifikasi etis. Maksudnya, Pancasila itu mengakui subjektivitas manusia. Hal ini berarti Pancasila itu menjunjung tinggi kebebasan. Namun, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Yang terakhir adalah religius. Nah, pada sila pertama dari Pancasila sudah ditegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya keberadaan Tuhan, sehingga agama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling asasi bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia tidak memaksakan agama atau kehendak kepada setiap manusia dan membiarkan manusia mempercayai dan meyakini apa yang ingin diyakininya. Tetapi Indonesia sangat menentang keras terhadap ateisme. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan berkarakter di Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Pancasila. Karena filsafat Pancasila merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia. Nah, filsafat Pancasila ini sesuai dengan kultur kepribadian adat ketimuran. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda haruslah memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dari filsafat Pancasila, sehingga terbentuklah karakter anak bangsa yang sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila tersilap kata salah, mohon dimaafkan. Karena lidah tak bertulang, kata tak terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.